channel besar itu bisa kehilangan monetisasi ya. Nah, ini bahasan penting ya buat teman-teman konten kreator di YouTube ya. Ini sangat penting buat kalian ketahui ya, mengapa channel besar itu misalnya udah puluhan ribu subscriber itu dia bisa kehilangan monetisasi. Mungkin kalian pernah berpikir bahwa channel besar kayak gitu, itu nggak bakalan kehilangan monetisasi ya, dan aman selamanya. Tapi kenyataannya, channel sebesar apapun itu bisa kehilangan monetisasi itu kapan saja. Dan itu salah satunya terjadi di channel saya yang satu ini ya. Oke, teman-teman, jadi di video kali ini saya mau berbagi pengalaman pribadi ya tentang kenapa channel besar yang subscribernya sudah lumayan, sudah monetisasi, kemudian bisa tiba-tiba kehilangan penghasilan dari YouTube ya. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi supaya kamu itu tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi sebenarnya channel ini sudah lama ya monetisasi ya, kemudian subscriber juga sudah puluhan ribu, kemudian views juga jalan, kemudian semuanya juga terlihat aman ya. Tapi mungkin saya jujur waktu itu mungkin terlalu nyaman ya. Jadi saya fokusnya itu ke jumlah video, ke view ya, tapi kemudian kurang memperhatikan kualitas dan nilai tambah dari konten itu sendiri. Nah, sampai akhirnya hal-hal yang seperti itu pun bisa dicabut ya, termasuk monetisasi seperti itu. Dan yang bikin kaget ya, itu bukan karena pelanggaran atau copyright strike yang berat ya, tapi karena konten itu dianggap tidak cukup bernilai. Nah, ini nih yang kadang kita terlalu meremehkan ya. Ini banyak orang yang kemudian salah paham. Jadi YouTube itu tidak menilai dari subscriber ya, mereka menilai itu dari isi konten. Mau 1.000 subscriber, 1 juta subscriber, kalau kontennya itu dianggap reuse, repetitif, atau minim nilai tambah, nah monetisasi itu tetap saja bisa dicabut ya. Itu yang poin pertama ya tadi ya, subscriber besar itu bukan berarti kontennya itu aman. Kemudian poin yang kedua, konten informasi itu yang bisa jadi masalah. Ya, banyak channel besar jatuh karena konten edukasi atau informasi. Kok bisa ya? Bukan karena salah ya, tapi karena itu terlalu umum ya saat ini ya. Contohnya nih, misalnya kalian bikin judul-judul video ya, 10 cara ini, 10 cara itu, 5 fakta ini, kemudian cara mudah begini. Nah, itu adalah salah satu konten informasi yang bisa menjadi masalah buat akun kalian. Jadi kalau hanya merangkum dari internet, kemudian tanpa opini, tanpa analisa, tanpa pengalaman pribadi, itu bisa dianggap sebagai low value content. Kemudian poin yang ketiga, reviewer YouTube itu adalah manusia ya, jadi bukan mesin ya. Ini penting ya, yang menilai monetisasi itu bukan robot, tapi manusia. Mereka melihat apakah channel kalian itu punya karakter, apakah ada sudut pandang pribadi, apakah kontennya benar-benar membantu penonton atau tidak. Nah itu menjadi penilaian dari channel kalian. Nah, dari kejadian ini menjadi satu hal pelajaran yang sangat besar ya. Jadi di YouTube sekarang itu bukan soal siapa yang paling rajin upload, tapi siapa yang punya nilai dan identitas. Jadi konten yang aman itu bukan yang paling rame, tapi yang orisinil, kemudian punya suara sendiri, kemudian punya sudut pandang yang jelas juga. Jadi kalau kamu punya channel kecil, justru ini keuntungan buat kalian. Jadi kalian bisa bangun dari awal dengan cara yang benar ya. Dan kalau kamu misalnya saat ini sudah punya channel besar, jangan merasa aman ya. Evaluasi konten kalian, konten kamu, apakah ini cuman sekedar rangkuman, atau benar-benar ini merupakan pendapat dan pengalaman kamu. Jadi intinya saya sedang memperbaiki channel ini ya, pelan-pelan ya, dan saya akan terus berbagi prosesnya di sini. Buat teman-teman kalau yang kalian subscribe aja channel ini, nanti kita belajar berbagi pengalaman bersama ya. Jadi kalau misalnya kamu pernah mengalami hal serupa, atau punya channel yang sedang berjuang untuk monetisasi, nanti tulis di kolom komentar ya. Kalau video ini bermanfaat, silahkan subscribe, karena ke depan saya akan banyak ngebahas tentang cara bikin konten yang aman dan berkelanjutan di YouTube. Terima kasih sudah menonton.